Welcome back to Titik Putih Podcast. We back again, your host Jan M. Disma. Mantap. Halo. And now today we are talking about Ruben Dias. Bunuh diri nggak tuh? Iya, begitu ya. Oke, jadi kita berdua akan membahas seputar Euro 2020 partai kedua dari tiga partai ya. Maksudnya ntar di match week yang ketiga akan dimulai nanti, tapi match week kedua kita akan bahas. Ya, salah satunya Ruben Dias beserta Portonya, dan yang kita cari sampai sekarang kan Bruno ya, dari final WL nggak kelihatan soalnya. Ada Pak, saya kelihatan Pak. Oh, ada ya? Di fantasi Premier League saya kelihatan. Yo, Euro saya. Tapi di pertandingan nggak kelihatan Pak. Meskipun fantasi Premier League, meskipun lo bangga Ronaldo 20 ya, tapi minus 3 anjing Ruben Dias bangsat. Lu beli Ronaldo? Enggak sih, cuman kan gue lihat teman-teman yang lain sih. Kan kalau nggak salah poinnya 10 terus dikaptenin jadi 20. Iya. Ruben Tapi- Dias. tapi- Itu bunuh diri. Lo buat apa bangsat? Dan sekarang pemain ya udahlah, gue mau jujur-jujuran ya. 11 pemain gue udah nggak sampai mentok 20 poin kalau bisa tuh. Gue kira gue paling parah 34 poin. Ternyata ada yang 27 lah at least. Cuman ya 27, udah lah, oh ya. uninstall aja lah. Malah. Oke, cukup menarik karena nggak ada yang bisa diandelin, cukup roulette semua lah, nggak cuma Southgate doang. Semua pemain bahkan yang harusnya Lewandowski nyetak gol kemarin gua jual, dia nyetak golnya sekarang anjing. Dan diganti Mbappe pun juga nggak ngefek bangsat asu. Aduh. Tapi ya udahlah ya, cukup menarik karena banyak yang seri ya. Banyak yang seri. Banyak yang kalau banyak yang seri sih oke ya, tapi kalau Inggris seri itu udah publik itu sudah marah lah. Salah satunya marah, terus mungkin pembuktian kepada Bung Disma mengenai kondisi Sterling ya di lapangan itu tampak nyata gitu. Nah ini perlu Kemarin tampak nyata ya. iya, perlu diperjelas kembali gitu. Tapi kita akan membahas dari awal hingga tadi Spanyol Polandia yang kalian expect apa sih nonton gitu. Lebih banyak dia matchnya passing ketimbang golnya ya, waduh. Iya. Kan emang tujuan bermain adalah untuk mengumpan. Pak. Ya, itu yang dilalami oleh Inggris seri dengan Scotland yang umpannya ke kiper saja. Gitu. Aneh. Kalau Inggris berbeda, Pak. Kenapa tuh? Tujuan bermain adalah tidak kebobolan. Oh iya, Iya. betul. Akhirnya pace-nya kan dilambati. Iya. Gitu. Yang Jadi- capek kan kameramennya, yang kiri kanan Yang tapi capek- nggak ada gol, anjing emang. Iya. Ya, begitu ya. Kameramen sama kiper, Pak, kayaknya Pak, yang capek, Pak. Iya, kiper. Anjing gue disuruh pegang bola tapi kok diumpan terus Pak. Iya, Kita, betul. gitu kan. Betul. Oke, lanjut ya. Kemudian Denmark Belgia nih. Duo Hazard main, lalu 3 minggu yang lalu De Bruyne ke gebok Rudiger, akhirnya dia berperan penting. Dan Lukaku ya, ini dikaptenin malah tidak nyetak gol dan tidak bikin apa-apa. Anjing memang ya. Jadi sudahlah, uninstall fantasi dari sekarang aja bangsat gitu maksud gue. Karena gue pengen pakai limitless, tapi gue nggak tahu waktu yang tepat kapan pakai limitless. Apa namanya kalau di FPL power hit ya? Kayak gitu, Iya, limitless. pengen banget. Terus ada wildcard juga kan. Nggak ada, iya Barca juga. Mending beli pemain Makedonia Utara, Metayar, gitu-gitu aja lah. Iya. Hungaria, udah gitu-gitu aja lah, capek gue. Gitu. Ya itulah tentang Belgia. Apalagi kiper Courtois-nya semangat bener kemarin kayaknya dia masih masang di fantasi Euro, kayak save yang nggak penting itu di savein aja. Kemudian Iya. Denmark. Orang diri sendiri. Iya. Denmark ini kan early goal ya. Iya, menit kedua. Pausen. Kemudian ada Torgan Hazard, lalu pas De Bruyne masuk langsung nyetak gol dan assist kalau nggak salah. Seperti apa nih kalau lo lihat dari Belgia sendiri? Apakah meskipun dia udah lolos langsung, menurut lo sejauh apa Belgia? Apakah salah satu kandidat yang lo jagoan atau jago semifinal doang? Gue nggak lihat yang lawan Denmark, cuma ke pendapat gue tetap sama. Kalau dari sisi materi nggak ada yang diraguin dari Belgia, cuma yang diraguin adalah sisi mental sih, karena dia belum ada track. Men, itu record dia peringkat yang 1 story. UEFA lo nih, Iya. world nah, ranking. World ranking kan. Ya kita tahu itu peringkat 1 terus Global. kita juga tahu
setuju semua lah kalau materi pemainnya Belgia udah bagus banget ya, walaupun nggak sebagus yang tahun Euro tahun kemarin. Ya. Tapi ya tetap aja mental berbicara men. Ya. Setuju. Dan Hazard main dua-duanya. Maksud gua Hazard dan Hazard. the whole Belgium menurut gua udah nggak ada yang di Liga Inggris loh. Ya mungkin ada backnya satu atau berapa. Tapi kayak Premier League benar-benar kehilangan Belgia gitu. Satu Tillmans. Ya ada, cuma bukan yang penting di Iya, Belgia betul. gitu kan. Ya udah jadi playing role aja, udah nggak jadi superstar di Yes. timnya. Yes. Kalau dulu kan Lukaku, Nggak semua, Hazard, gitu kan. Premier League aja Semua bingung bukan mau Van ngupload der semua Waal. foto. Iya betul, setuju. Kayaknya tim Inggris lihat tim Belgia ngeder gitu ya, kayak minder ya. Iya, Anjing minder. kok gue yang punya liga kok yang bagus yang Iya. mereka gitu. Kan 11 pemain Belgium sama dengan 23 pemain Inggris. Iya. Hungaria Prancis seperti apa tuh? Satu sama. Dan menurut kan gue juga mau nge-flashback statement Bisma mau apa? Ya lebih seperti squad seperti apa yang dialami oleh Belgia gitu. Bahwa squad Prancis lebih lengkap, tapi dengan tim semangat Hungaria juga tidak mau dianggap remeh. Kayak gimana tuh? Pertama gue mau ngasih apresiasi buat Hungaria ya. Ternyata dengan pemain yang kayaknya kita nggak bakal kenal pemain Hungaria satu pun ya gitu. Kecuali Luis Nego yang kita ambil di Euro karena dia saran untuk diambil karena banyak diambil. Ternyata permainannya atraktif banget loh, Pak. Dia berani loh. Dia melawan Prancis yang konon juara dunia, dia nggak bertahan. Iya. Bahkan setelah dia cetak gol, dia itu ya ini termasuk menurut gue kesalahan sih. Dia itu malah all out attack. Jadi malah Prancis yang counter attack loh. Iya. Makanya akhirnya Atau mungkin udah di gak gak ada sorry tak potong. Gak ada beban akhirnya ya udah mau nggak mau emang gue harus nyari poin sih kayaknya gitu. Atau gimana? bisa gitu atau karena fansnya yang full. Kalau lu tahu for your information, Hungaria adalah Hungaria lawan Prancis ini satu-satunya match yang full fansnya, supporternya. Sold out ya? Tadi itu penuh Hungaria sama sekali dan nggak ada yang maskeran. Mungkin karena emang vaksinnya udah bagus ya di sana ya, udah bebas COVID gitu. Jadi mungkin karena efek itu juga. Jadi all out bisa nyerang seperti itu dan akhirnya berbuah gol di menit 47. Ya itu sih, ternyata ada sisi lemahnya Prancis yang kita kemarin nggak duga gitu. Bahwa dia Dan itu unbeaten ya ternyata. Nah iya itu sih gitu. Kalau menurut gue yang rugi Prancis sih, tapi kita harus salut ke Hungaria yang permainannya ternyata seatraktif itu. Iya betul. Berani meninggalkan cuma 2 orang di belakang. Betul. Bayangin lawan Prancis. Betul. Ya. Jadi menurut gua kayak ibarat iya sih, menurut gua emang dia punya mental yang dimana udahlah ini do or die aja gitu menurut gua kalau dia lakukan. Ya udah dan efektif juga gitu. Enggak asal gerusuk untuk segera mencetak gol gitu. Dia tidak lama tidak sempat hampir 1-2, tapi menurut gua ya itulah Hungaria. Seenggaknya mencuri. Kayaknya emang bener sih menurut gua kalau gua jadi coach di Euro, lu jangan sampai kebobolan lebih dari 3 sih biar lolos tim best term. Menurut gua. Iya. Mungkin ada meta seperti itu yang dimana lu boleh kalah tapi jangan kebobolan banyak aja gitu. Nah, itu Inggris. Ya, betul. Ya, betul kan? Betul. Anjing sih ya. Betul. Soalnya kasihan sih Hungaria ini. Kalau misalnya Prancis, Jerman, Portugal kan 2 game big match, 1 game biasa. Iya. Ini peluang. Ini semuanya Hungaria, semua big game kan. Ya, setuju. Tapi yang kena tetap Jerman yang dianggap abis ini pulang. Tai. Hungaria juga bisa pulang tapi ternyata ya bisa memutihkan sih. Cuman Hungaria bisa aja pulang. ya, maksud gua Jerman juga merasa big match sama yang tim lain lah gila menurut gua. Tapi gua cukup Hungaria pede juga. lah. Ya. Habis ini lawan Hungaria kan. Iya, Hungaria. Ya, harusnya bisa lah. Easy menurut gua kalau lihat Porto. Tapi ntar dulu tahan dulu. Ngomongin itu. Jadi Hungaria, Prancis sudah ya. Untuk sudah. Prancis Mbappe itu suruh mandi lah atau apa. Kayaknya terlalu malas deh. Terlalu meremehkan Hungaria gua nggak tahu. Dan meskipun tidak kalah tapi seri adalah Kante dan Pogba tidak menghasilkan 3 poin untuk Prancis. Kemarin duetnya. Ya itu aja sih untuk sementara.
Kayaknya Mbappe ini setelah ada masalah sama Giroud itu jadi kayak nggak perform. Iya. Lu tahu kan masalahnya Iya, sama Giroud? Iya ya, iyalah. Ya maksud gua Prancis emang udah kayak lambe turang menurut gua. Emang mancing-mancing karena Giroud masuk dan Benzema masuk akhirnya kan ngebuat berita itu seakan-akan emang ini. Tapi ya dijawab aja tuh sama si anak kecil, si bocah. Tapi kalau menurut lu Giroud bilang gitu salah nggak sih? Dengan dia bilang kalau gue nggak terlalu sering dikasih umpan atau bola kan sama teman-teman gue. Iya. Nah, atau asupan suplai untuk bisa cetak gol. Makanya gue nggak terlalu banyak mencetak gol. Nah, menurut lu dia bilang gitu salah nggak sih? Enggak, berarti intinya emang Giroud udah baper sama teman-teman yang lain menurut gue. Maksudnya emang kayak nggak ditemenin, nggak masuk WhatsApp grup kayak. Maksudnya yang masuk WhatsApp grup cuman Kante doang. Emang ada apa sih di grup ngomongin apa? Kayaknya gitu loh. Saking maksudnya bukan soal mereka berantem sama Benzema. Maksud gue semuanya berantem bangsat. Itu maksudnya sebab Valbuena gitu. Maksudnya emang dibuat kayak gitu sih bis. Aneh juga gitu. Tapi ya nggak boleh seperti itu karena dia juga defensive forward gitu ya. Nggak perlu diumpan lah. Kenapa Anda baper? Anda baik Giroud. Tapi ya udahlah ya. Kita nggak perlu ngomongin topik tentang hal itu. Nah, moga-moga nyetak gol atau gua jual aja lah Mbappe. Bangsat lah. Males gua. Ganti belakang aja lah. Ganti belakang. Ya,